Halo semuanya, apa kabar? Selamat siang. Khususnya untuk anak-anakku siswa-siswi SMP Presiden kelas 9 ya, dan juga secara umum siswa-siswi kelas 9 di Kabupaten Bekasi. Jumpa lagi dengan saya Agus Prianto dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial ya. Sebelum Pak Agus masuk ke konten atau ke materi, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, kemudian like, dan jangan lupa juga nanti kasih komen ya, supaya Bapak bisa berekspresi lagi, membuat konten yang lebih menarik lagi, pembelajaran yang inovasi. Mungkin bukan cuma di pelajaran IPS, tapi pelajaran-pelajaran yang lainnya. Oke, Agus mau menjelaskan kisi-kisi yang sudah diberikan oleh MGMP Kabupaten Bekasi ya. Semoga kalian semua sudah punya. Ini bukan cuma untuk anak-anak SMP Presiden, tapi seluruh kelas 9 di SMP se-Kabupaten Bekasi. Oke, kalian bisa melihat di sini ada banyak kisi-kisi, yaitu dari nomor 1 sampai 40 itu untuk pilihan ganda, dan 41 sampai 45 untuk isai atau urean. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu, karena saya sendiri yang membuat soal khusus untuk SMP Presiden, evaluasi atau nilai skor penilaian itu 40 untuk urean dan 60 untuk pilihan ganda. Maka dari itu yang nilainya lumayan besar, karena soalnya cuma 5 tapi nilainya 40 poin, maka yang akan Pak Agus bahas yaitu yang urean terlebih dahulu. Oke, kalian bisa simak. Kita buka halaman terakhir 41. Di sini ada kompetensi yang diuji, kemudian ada kelasnya berapa untuk materi. Ya, materinya di sini juga ada materi yang akan dibahas dan indikator soal. Nah, kita langsung saja menuju ke indikator soalnya. Nomor 41. Kalian perhatikan dengan baik. Ini disajikan data peserta didik dapat membuat kurva harga pasar. Oke, sekarang kita bahas kurva harga pasar yang diminta. Di situ ada sebelum kita masuk ke kurva harga pasar, yang perlu kalian ketahui yaitu ada permintaan dan juga penawaran. Ada kurva permintaan, kurva penawaran, dan juga kurva harga pasar. Nah, kurva harga pasar itu adalah keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Ketika kurva permintaan yang diminta, kalian nggak usah bingung-bingung. Ada simbol yang Pak Agus kasih tunjuk, yaitu dari lengan ke bawah. Ya, lengan ke bawah ini sebagai simbol meminta. Berarti itu dinamakan kurva permintaan. Dari atas ya, atas ke bawah ya, kiri atas ke kanan bawah itu kurva permintaan ya. Kalau aku simbolkan seperti orang mau minta. Begitu juga sebaliknya, ketika kurva penawaran itu disimbolkan dari bahu kalian ya, bahu kalian ke kiri bawah ke kanan atas. Ya, seperti ini, seperti orang sedang menawarkan dagangannya. Ya, seperti orang, atau katakanlah orang markirin lah, ya, orang markirin. Ya. Misalnya. Oke, itulah kurva penawaran. Nah, kalau kurva harga pasar yaitu antara tengah-tengah antara permintaan dan juga penawaran. Seperti ini simbolnya. Jadi kurva harga pasar itu ada di posisi tengah-tengah. Seperti ini. Oke. Itu secara kilas
supaya kalian lebih paham lagi. Nah, nanti tergantung dari soal yang diminta. Di sini ada disajikan data, ya, disajikan data. Kalau Pak Agus, ya, Pak Agus sudah buat soalnya, ya, mudah-mudahan kalian yang khususnya kelas 9 di SMP Presiden ini juga sengaja Pak Agus nggak jelas nggak perlihatkan dengan jelas karena ini soal untuk ujian sekolah kalian. Di sini Pak Agus kasih data. Di sini ada harga, ya, ada harganya itu nominal 1.000 sampai 5.000. Kemudian ada kurva ada jumlah barang yang diminta, itu ada berapa barang sampai nominalnya satuan. Dan juga ada barang yang ditawarkan. Juga sama. Ya, satuan juga dari 30 sampai 70. Nah, di sini kemudian diminta apa? Ya, yang diminta apa? Oh, ternyata kurva harga pasar. Ya, berarti keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Tinggal dibuat kurvanya, ya, tinggal dibuat kurvanya. Di sini seperti ini. Oke, semoga kalian memahami. Nah, tapi jangan lupa, ya, ketika kalian pengen komentar, pengen mengetahui program-program ataupun bahasan yang Pak Agus sampaikan, tapi jangan lupa kalian harus subscribe dulu, ya, like, kemudian komen di konten yang Bapak buat. Oke, sekarang kita masuki nomor 2 atau nomor 42. Ya, tentang di bagian uraian, ya. Di sini di kisi-kisi, dalam kisi-kisinya itu disebutkan bahwa disajikan data peserta didik dapat menghitung pertumbuhan penduduk di salah satu negara ASEAN. Nah, di sini Bapak mengambil contoh di negara Indonesia, ya, di negara Indonesia. Di situ pasti akan ada data awal penduduk, jumlah penduduk awal itu ada berapa di Indonesia? Katakanlah misalnya 270 juta, ya, penduduk Indonesia. Kemudian dalam rentang waktu antara awal tahun sampai akhir tahun itu jumlah yang lahir berapa, jumlah yang meninggal berapa, jumlah yang penduduk masuk ke Indonesia ada berapa, dan jumlah yang keluar ada berapa. Itu data yang paling enggak akan ada di soal kalian. Nah, kemudian kalau di sini itu disuruh menghitung pertumbuhan penduduk, ya, di salah satu negara. Nah, sekarang pertumbuhan penduduk itu Pak Agus akan bahas satu persatu, yaitu ada pertumbuhan penduduk alami, ya, pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhan penduduk alami itu rumusnya cuman L kurangi M, ya, L kurangi M, alami, lahir kurangi mati, ada berapa jumlahnya. Kemudian ada juga pertumbuhan penduduk migrasi. Pertumbuhan penduduk migrasi itu cuman rumusnya ada di I kurangi E, atau imigrasi kurangi emigrasi, penduduk yang masuk kurangi penduduk yang keluar, paling itu. Nah, tapi kalau disuruh menghitung jumlah penduduk pada akhir tahun, ya, jumlah penduduk pada akhir tahun, berarti itu kalian disuruh menghitung secara keseluruhan pertumbuhan penduduk total secara keseluruhan. Yaitu rumusnya gimana? PT, ya, PT atau jumlah penduduk akhir tahun itu sama dengan PO. PO itu jumlah penduduk awal tahun ditambah L kurangi M atau lahir kurangi kematian, ditambah lagi imigrasi atau penduduk yang masuk dikurangi emigrasi atau E, I kurangi E, ya. Itu
jumlah pertumbuhan penduduk total. Ya, nanti bisa kalian masukkan saja. Ya, Pak Agus ulangi lagi. Ya, tadi yang pertama, pertumbuhan penduduk itu ada pertumbuhan penduduk alami, pertumbuhan penduduk migrasi, pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk alami yaitu L kurangi M. Pertumbuhan penduduk migrasi yaitu I kurangi E. Atau penduduk yang masuk kurangi penduduk yang keluar. Nah, kemudian pertumbuhan penduduk total yaitu PO, ya, jumlah, kalau menghitung jumlah pertumbuhan penduduk total yaitu PT sama dengan PO ditambah dalam kurung L kurangi M ditambah I kurangi E. Ya, I kurangi E. Itu rumus dari pertumbuhan jumlah pertumbuhan penduduk total. Ada juga satu lagi, yaitu kalau disuruh menghitung angka apa di sini, suruh menghitung angka pertumbuhan penduduk total. Nah, beda lagi. Kalau angka pertumbuhan penduduk total itu berarti prosentase, ya, yang harus kalian cari di situ. Tingkat pertumbuhan penduduknya itu seberapa sih? Misalnya, lebih dari 4%. Wah, itu pertumbuhan penduduknya cepet banget. Ya. Kemudian misalnya 2 sampai 4%. Oh, sedang. Misalnya antara di bawah 1% misalnya. Itu berarti lambat. Ya, berarti lambat. Nah, Indonesia mengharapkan jumlah pertumbuhan penduduknya ya lambat lah, maksudnya nggak usah cepet-cepet, karena semakin banyak pertumbuhan penduduk semakin negara ini terasa sempit, ya kan? Ekonomi juga akan semakin memprihatinkan. Nah, kemudian kembali lagi, kalau angka pertumbuhan penduduk total yang harus kalian kerjakan atau kalian jawab, ya, misalnya pertanyaannya itu berarti rumusnya apa di situ? Rumusnya yaitu prosentase, ya kan, karena kalian mencari angka pertumbuhan penduduk, berarti di situ yang kalian cari prosentasenya. Rumusnya gimana? Yaitu rumusnya sama L kurangi M ditambah I kurangi E, ya, I kurangi E dibagi PO atau jumlah penduduk awal tahun, baru nanti dikali 100%, ketemunya nanti prosentase, ada berapa tingkat pertumbuhan atau angka pertumbuhan penduduk totalnya. Nah, Pak Agus Sira itu untuk untuk nomor 2 atau 42 di uraian. Semoga kalian bisa menangkap apa yang Bapak bicarakan. Kalau misalnya kurang jelas, kalian bisa langsung kasih komen, ya, kasih komentar. Mudah-mudahan nanti langsung Bapak jawab, Bapak jelaskan lebih lanjut. Oke ya, itu. Kemudian kita masuk ke nomor 3. Ya, kalau di nomor 3 di sini mudah-mudahan dengan kalian berpikir logika aja, semoga sudah paham jawabannya apa. Karena di sini tertulis, ya, di kisi-kisinya yang diberikan dari MGMP IPS itu tertulis peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri bangsa Eropa. Ya, ciri-ciri bangsa Eropa. Nah, sekarang apa sih menurut kalian ciri-ciri bangsa Eropa? Tebak aja dah. Menurut kalian, entah itu bisa penduduknya dan lain sebagainya. Ya, kalau yang Bapak pikirkan tanpa berpikir kemana-mana, orang-orang Eropa itu pasti matanya biru.
Ya, ada yang biru, ada yang enggak juga sih, ada yang coklat dan lain sebagainya, tapi lebih identik dengan mata biru. Oke. Kemudian rambutnya pirang, ya, rambut pirang, kulitnya warna putih, ya. Mata biru, rambut pirang, kulit putih. Kemudian atau bisa disebut dengan rasnya ras Kaukasoid atau berkulit putih, ya, seperti itu. Kemudian lebih banyak yang sebagian besar penduduknya tinggal di perkotaan, banyak etnis, suku bangsa dan lain sebagainya di Eropa. Ya, kemudian bisa aja angka harapan hidupnya tinggi, ya. Kalau di Eropa itu jauh lebih tinggi dari Indonesia, ya. Karena di sana udah negara maju, angka harapan hidupnya kurang lebih sekitar 78 tahunan lah. Ya, kalau Indonesia kan paling 65 tahun. Kemudian selain angka harapan hidup, juga tingkat kematian bayi di sana lebih rendah, ya. Kalau dari 1000 bayi yang lahir itu paling kurang lebih sekitar 9 yang meninggal, ya. Maka tingkat kematian bayinya juga kecil di sana. Ya, paling itu aja ya untuk halaman nomor 43 tentang ciri-ciri bangsa Eropa. Kemudian nomor 4. Ya, nomor 4. Di sini disebutkan bahwa peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan antara keunggulan absolut dengan keunggulan komparatif. Ya, absolut itu mutlak, ya, keunggulan mutlak, keunggulan absolut yang diprakarsai oleh Adam Smith, ya, keunggulan absolut. Di sini menyebutkan bahwa suatu negara itu dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Ya, absolut jadi mutlak bahwa negara itu bisa memproduksi, ya, yang negara lain nggak bisa. Itu teori keunggulan mutlak atau absolut. Nah, sedangkan teori keunggulan komparatif yang diprakarsai oleh David Ricardo, yaitu menjelaskan bahwa keunggulan komparatif itu akan tercapai jika suatu negara itu mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak, ya, dengan biaya yang lebih murah daripada negara yang lain. Ya, itu teori keunggulan komparatif. Jadi perbedaan antara absolut dengan komparatif. Kemudian yang terakhir 45, ya, 45 atau IC nomor 5, yaitu peserta didik dapat menyebutkan upaya pelestarian budaya Indonesia pada level internasional. Jadi melestarikan budaya Indonesia pada level internasional. Gak usah pusing-pusing ya, maksudnya ketika mau menjawab ya berpikir logis saja. Gimana sih Indonesia atau budaya Indonesia bisa lestari, bisa berkembang apalagi di tingkat atau level internasional. Yang jelas, pertama yang harus kalian atau Indonesia lakukan itu daftarkan dulu, ya. Jangan sampai budaya kita diambil atau diakui oleh negara lain. Daftarkan kemana? Ke UNESCO lah, ya, ke UNESCO. Ya, yang organisasi di PBB. Ketika kita sudah ketika kita sudah mendaftarkan, kita enak, kita nyaman, ya, karena
Oh jelas, itu warisan atau budaya Indonesia. Contoh apa? Batik. Ya. Kemudian ada nasi Padang kalau kuliner. Dan ada lumpia dari Semarang. Ya. Kemudian angklung. Ya. Ada banyak, ya banyak sekali. Yaitu yang Pak Agus ulang. Yang pertama, daftarkan dulu budaya asli Indonesia ke UNESCO. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Yang jelas kita harus cinta, harus menggunakan juga budaya asli Indonesia. Ya, apalagi kalau kita pas waktu ke luar negeri, kita pakai batik kita, kemudian mungkin barang-barang hasil karya warga Indonesia, pakai, cintai budaya kita. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pertahankan budaya Indonesia dari pengaruh globalisasi, ya, pengaruh bangsa lain. Ya, kalau pakai pakaian mau ke mall aja bajunya kurang bahan, nah itu sayang, ya. Pakai yang sopan, yang rapi. Jadi itu mencintai atau mempertahankanlah paling enggak budaya-budaya kita. Ya, kemudian yang terakhir, perbanyak ekspor budaya atau hasil karya anak bangsa ke luar negeri. Ya, ayo sekarang mungkin kalian, ya, calon-calon pengusaha, calon-calon pemimpin bangsa, silahkan bagaimana solusinya supaya budaya Indonesia juga bisa sebanyak-banyaknya kita ekspor ke luar negeri. Oke, itu saja dari Pak Agus untuk pembahasan kisi-kisi ujian nasional IPS di Kabupaten Bekasi, ya, khususnya untuk uraian. Ya, lain waktu akan Pak Agus bahas lagi yang pilihan ganda supaya kalian langsung melihat konten Pak Agus berikutnya. Pak Agus ingatkan lagi, jangan lupa subscribe, ya, kasih like-nya, kemudian komen, ya, yang membangun. Oke, itu aja. Sekali lagi terima kasih, selamat siang dan salam Presiden.